Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalamu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah Masjid Al-Ikhlas yang insya Allah sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita masih dalam topik psikologi Islam dan pengasuhan. Alhamdulillah pada pertemuan ini ya mungkin topik khususnya adalah tetap positif di lingkungan toksik. Nah, gitu ya. Tetap positif di lingkungan toksik. Nah, ya. Ya baik, jadi kita masih melanjutkan yang lalu kita sudah mengupas bahwa peran keluarga ya ternyata di Islam jauh lebih dalam daripada yang sudah psikologi sampaikan ya. Bahwa keluarga itu adalah atau berkeluarga kemudian memiliki anak yang banyak itu adalah sunnah Rasul. Dan kemudian fungsi berkeluarga ya bukan hanya melanjutkan keturunan ya, bukan hanya kemudian berbangga-bangga dengan jumlah anak ya, namun demikian adalah melahirkan kader-kader jihad ya, melahirkan kader-kader jihad yang akan berjuang melanjutkan syiar ya, melanjutkan dakwah ya, melanjutkan perjuangan menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, gitu kira-kira ya. Jadi ini yang tidak ada pada psikologi barat ya, bahwa membangun keluarga adalah berupaya menghadirkan kader jihad ya. Artinya luar biasa sebenarnya tugas dari anggota keluarga ya, tugas dari orang tua terutama gitu ya. Tugas dari orang tua ternyata sangat luar biasa gitu ya. Bukan hanya membesarkan anak ya, namun melahirkan kader jihad ya. Jadi kita minggu lalu sampai sini, dan karena ini amanah ya, maka para orang tua harus terus mengusahakannya ya. Jadi dengan terus belajar ya, memberikan teladan, memberikan contoh dan lain-lain ya, yang mana ini tidak sederhana. Alhamdulillah pekan lalu ya berkesempatan mengisi kajian di Jakarta ya, di alumni SMA dulu. Di alumni SMA dulu. Jadi temu alumni tapi sifatnya bukan rame-ramean, tapi ternyata mengundang di masjid dan kajian. Jadi alhamdulillah ya prinsipnya semakin muncul di keluarga-keluarga kaum muslimin ini kesadaran untuk menuntut ilmu gitu ya, bertemu untuk sama-sama menuntut ilmu. Jadi artinya ketika lingkungan di sekitar kita itu semakin baik ya, atau kita berteman dengan orang-orang yang semakin baik, punya semangat belajar yang sama, alhamdulillah itu bisa sejatinya memudahkan tugas kita ya, sebagai kepala keluarga ya. Sebagai kepala keluarga yang tadi amanahnya begitu besar dalam membangun keluarga. Maka oleh karena itu kita ya, artinya kita hidup di zaman yang ya semakin berat tantangannya ya. Rasul mengingatkan bahwa tidak akan datang suatu zaman kecuali lebih buruk ya,
Dan peradaban terbaik itu adalah peradaban pada zaman Rasul, zaman sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ini adalah zaman yang paling baik, gitu ya. Zaman yang paling baik, yang mana para sahabat Rasul ini yang hidup bersama-sama Rasul, artinya sudah disebutkan sebagai peradaban yang paling baik, kehidupan yang paling baik, ya. Nah, maka tantangan kita adalah semakin jauh dari Rasul, ya. Kita hidup di zaman yang semakin jauh dari kehidupan Rasul dan para sahabat, ya. Jadi dan dikatakan zaman itu tidak hadir, melainkan semakin buruk semakin buruk. Dan kita hidup di lingkungan ya toksik, ya. Jadi baik secara psikologis, ya, maupun secara umum, ya. Secara psikologis, ya, toxic environment, ya, itu bisa hadir dari ya mungkin spouse, ya, pasangan yang toksik, ya, atau extended family, keluarga besar yang toksik, gitu, ya. Atau office environment, lingkungan kantor yang toksik, gitu, ya. Dalam arti toksik ini pengertiannya racun, ya, bisa mewarnai kondisi psikologis kita, ya. Jadi artinya toksik secara khusus bisa mempengaruhi kondisi mentalitas, ya, kondisi kesehatan mental kita, ya. Yang tadinya sehat mental bisa berubah menjadi berkurang kadar kualitas kesehatan mentalnya gara-gara lingkungan yang toksik, lingkungan yang misalnya terlalu menuntut, lingkungan yang selalu menyalahkan, lingkungan yang tidak pernah menghargai, lingkungan yang tidak pernah mendengarkan, ya. Artinya kita dianggap nggak penting, ya, dan lain-lain. Ini lingkungan toksik, kan begitu kira-kira, ya. Namun dalam pengertian yang lebih luas, ya, khususnya dalam lingkup psikologi Islam, maka toksik bisa dimaknai sebagai segala sesuatu yang berpotensi menjauhkan manusia, ya, dari tujuan penciptaannya, ya, dan dari perkembangan benih fitrahnya secara baik, ya. Jadi ini, ya, segala bentuk ya pengaruh lingkungan yang bisa menjauhkan kita dari tujuan penciptaan kita, ya, yaitu beribadah hanya pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kemudian menyulitkan kita dari tumbuh kembang fitrah kita, maka itu juga dapat disebut dengan toksik, ya. Jadi lingkungan yang membuat kita, ya, semakin menikmati dunia, ya, sehingga tidak menikmati ibadah, gitu, ya. Jadi artinya enjoy dengan dunia, ya, tapi kemudian tidak enjoy dengan beribadah kepada Allah. Ini juga dapat disebut dengan lingkungan yang toksik, kira-kira begitu. Sehingga kehidupan ini, ya, seakan-akan nyaman, ya, seakan-akan bahagia, seakan-akan tidak ada yang salah, gitu, ya. Seakan-akan tidak ada yang salah. Padahal tadi, ya, sholat makin tertunda-tunda, gitu, ya. Kemudian belajar agama juga makin sedikit, ya. Kemudian semangat menuntut ilmu sebenarnya makin sedikit, gitu, ya. Semangat introspeksi diri, ya, semakin berkurang, ya. Tapi karena mungkin merasa nyaman, ya, pekerjaan bagus, ya, barangkali, ya. Kemudian, ya, pandangan dari orang-orang kita ini dianggap sukses, ya. Padahal tadi, ya, semangat beribadah pelan-pelan turun, ya. Waktu untuk menuntut ilmu pelan-pelan berkurang, ya. Sehingga ya toksik itu masuknya pelan-pelan, gitu, ya. Toksik masuknya pelan-pelan, ya. Jadi kita tidak menganggap itu racun, ya, tidak menganggap itu toksik, gitu kira-kira, ya. Namun kemudian padahal itu mempengaruhi keseharian kita, ya, keseharian kita, ya. Ibadah tidak lagi bersemangat, kemudian menuntut ilmu tidak lagi antusias, ya, tidak lagi penuh antusias, tidak lagi
punya keinginan untuk terus belajar, terus mendalami apa makna Al-Quran, ya, apa makna sunnah, apa makna hadis dan lain-lain. Nah inilah yang berbahaya, ya, karena merasa ya ada yang hari-harinya kemudian berisi dengan terus-menerus olahraga, ya gitu ya, misalnya, ya. Sehingga olahraga dianggap, oh saya bahagia nih dengan olahraga, ya, dengan berbagai bentuknya hari ini ya, ada padel ya, dan segala macam. Ya. Nah, bukannya jelek ya, tapi kemudian merasa bahwa itu, oh saya bahagia dengan olahraga, ya, saya bahagia dengan hobi-hobi yang lain, ya, oh, hobi ngafe, ya, hobi komunitas ini, komunitas itu dan lain-lain. Tapi padahal ya itu menjauhkan kita dari ya tujuan penciptaan kita dan tumbuh kembangnya benih fitrah kita. Jadi ini yang perlu diwaspadai, ya. Apalagi yang udah jelas-jelas kan gitu ya. Apalagi yang udah jelas-jelas ya. Artinya masuk dalam komunitas yang udah jelas-jelas ya secara syariat agama itu melanggar, ya. Maka oleh karena itu ini artinya sebenarnya membawa pengaruh negatif, ya, tapi tidak terlalu kita sadari, ya, tidak terlalu kita sadari. Merasa penting mengikuti seluruh berita-berita, gitu ya. Nah, berita-berita nggak ada habis-habisnya padahal ya. Berita politik, berita segala macam. Merasa penting dan merasa nggak harus ketinggalan, ya. Jadi berita politik hafal, ya. Tapi tadi ilmu agama tidak semangat untuk mempelajarinya. Nah, ini juga berbahaya, ya. Jadi insya Allah saya berbicara juga pada yang di online, ya. Kalau yang di forum ini insya Allah ya, mudah-mudahan sudah soleh semuanya, ya, dan bersemangat menuntut ilmu. Namun kita mewaspadai, artinya saling mengingatkan bahwa toksik ini terus datang, ya. Toksik ini terus datang. Ya, jadi nonton TV berlama-lama, ya, terus mengejar berita-berita, habis ini apa lagi ya, habis ini ada berita apa lagi dan lain-lain, sehingga mengurangi waktu, ya, mengurangi gairah, mengurangi semangat untuk terus menuntut ilmu, ya. Jadi ini toksik begitu kira-kira, ya. Sehingga kita tidak merasa bersalah, ya, berkurang waktunya dalam menuntut ilmu, ya, tidak merasa bersalah, berkurang waktunya dalam beribadah, ya. Jadi pada hari ini ya toksik tidak hanya hadir dalam bentuk orang lain, ya. Tidak hanya hadir dalam bentuk orang lain yang mengajak pada hal-hal yang menjauhkan kita dari fitrah kita, ya, sebagai kaum muslimin, ya, sebagai kaum mukminin juga, ya. Namun bisa berupa budaya, ya, berupa terus rangkaian informasi yang terus masuk, ya, bisa berupa algoritma, ya, algoritma di HP-HP kita, ya, yang terus-menerus mengajak kita pada sesuatu yang menjauhkan kita dari agama. Nah, pada konteks tadi keluarga, ya, ini berbahaya ketika kita kepala keluarga, gitu ya. Ketika kita kepala keluarga, ya, kemudian yang punya amanah besar, ya, yang punya amanah besar membimbing keluarga, ya, ku anfusakum wa ahlikum naro, ya, yang punya amanah besar menjadikan anggota keluarga itu, ya, kader-kader jihad, ya. Sementara kitanya sendiri kemudian perlahan-lahan terpapar toksik tadi. Nah, ini yang berbahaya. Jadi lingkungan yang menyibukkan, ya, seakan-akan banyak hal yang lebih penting daripada menuntut ilmu, ya. Dan itu kita benarkan, ya, dan itu kita benarkan. Oh, kan saya lagi sibuk ini, kan saya sibuk ini, kan ini juga baik, ya, kan ini penting juga dan lain-lain, ya. Padahal tadi artinya kita perlu dalam koridor yang terus terbimbing, ya, pada koridor yang terus terbimbing. Nah, oleh karena itu untuk mengatasi ini, ya, kita perlu mengaktifkan seluruh keberfungsian kita, ya, seluruh keberfungsian kita yang Allah Subhanahu Wa Taala telah anugerahkan, ya, itu kira-kira.
kekurangan dari psikologi barat ya, itu belum mengaktifkan atau belum menyentuh seluruh dimensi dari kehidupan manusia ya. Ada dimensi biologis ya, ada dimensi psikologis, ada dimensi sosial ya, dan ada dimensi spiritual. Nah, spiritual sebenarnya ada dua, ada yang non Islam, ada yang Islam ya. Ada yang universal ya, ada yang universal, yang penting berbuat baik ya, yang penting berbuat baik gitu kan, tidak menyakiti orang lain ya, dan lain-lain. Ada yang Islam. Nah ya, jadi pada panduan-panduan ya, dari psikologi barat yang ini sebutannya underexplore ya, tidak dieksplor secara maksimal ya, tidak dieksplor secara maksimal. Mereka mengeksplor di sini ya, mengeksplor di sini ya. Psikologisnya harus baik ya, bahasanya kan jangan sampai overthinking, wah gitu ya. Kemudian bahasanya jangan sampai terjadi quarter life crisis, wah ya. Jangan sampai terjadi gangguan kesehatan mental dan lain-lain. Jadi dominannya adalah brain base ya. Brain base. Dominannya adalah pada pikiran. Nah, pada pikiran kita ya, pada pikiran. Jadi mendewakan akal pikiran manusia ya. Seakan-akan melupakan bahwa manusia adalah makhluk spiritual ya, makhluk spiritual. Jadi semuanya dibawa pada logika ya, semua dibawa pada logika. Nah, yang ini ya berpotensi menghasilkan generasi ke generasi yang kering atau kosong spiritualismenya gitu ya. Spiritualismenya menjadi kering atau kosong ya. Jadi mereka terus berjalan ya dengan logika-logika duniawi ya. Dengan logika-logika kontemporer, logika postmodernisme gitu kira-kira. Jadi time is money. Nah, misalnya time is money. Ini aja ada logika dasar yang bisa melupakan fitrah dasar manusia, kan gitu ya. Oh, hidup harus mencari uang. Jadi timbullah budaya hustle culture ya, workaholic ya, kerja terus ya, terus kerja ya, mengejar uang ya, karena mereka percaya bahwa kesenangan itu harus dihasilkan dengan sesuatu yang berbayar ya. Butuh uang untuk menghasilkan kondisi psikologis yang baik. Nah, gitu kira-kira. Jadi sangat berbahaya. Butuh healing. Nah, ya, butuh healing. Jadi kerja keras, habis itu Sabtu Minggu butuh healing. Nah, healing pakai duit. Nah, dan lain-lain. Jadi ini menjadi terus lingkaran. Butuh liburan kesana kemari ya, dan lain-lain. Tapi pulang-pulang ke rumah hanya membawa koper dengan pakaian kotor. Jiwanya tetap saja tadi ya, masih galau, masih kosong dan lain-lain. Artinya mereka yang mengutamakan hanya brain base ya, seakan-akan mengurangi kemanusiaan dari manusia itu sendiri ya. Jadi humanisasi manusia ini menjadi sangat minim gitu ya. Padahal manusia sejatinya adalah makhluk spiritual yang diberikan badan atau jasad. Nah, gitu ya. Yang diberikan badan atau jasad ya. Jadi minimnya pemahaman ini menghasilkan akhirnya pola pengasuhan yang juga minim dimensi spiritual ya. Yang juga minim dimensi spiritual. Nah, oleh karena itu gerakan-gerakan psikologi Islam dalam hal ini ya, alhamdulillah ya, dalam hal ini terus menguat ya, terus menguat. Dan mereka menegaskan bahwa ilmu bukan hanya berbasis pengetahuan dari akal manusia. Nah, ini yang perbedaan yang penting. Jadi yang disebut dengan ilmu bukan hanya dari akal manusia atau dari eksperimen yang kemudian didokumentasikan ya. Bukan hanya dari eksperimen yang didokumentasikan ya. Misalnya anak
minum susu formula ya dibandingkan dengan anak dari balita minum kopi. Nah, gitu ya. Ternyata lebih sehat yang minum susu formula. Ini ilmu, gitu ya. Ini ilmu jelas ya, yang berbasis eksperimen. Kemudian dilakukan uji klinisnya barangkali dan hasil ternyata pertumbuhannya lebih bagus ini, gitu ya. Kesehatannya lebih bagus ini daripada anak balita yang ngedotnya kayak kopi misalnya begitu ya. Namun demikian ya, dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks psikologi Islam itu ada yang disebut dengan integrasi ilmu pengetahuan ya. Bahwa ilmu bukan hanya dari pengetahuan atau akal manusia yang sangat terbatas. Namun justru sumber ilmu yang utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini integrasi pengetahuan disebutnya gitu ya. Jadi kalau pada ilmu sekuler dipisahkan, ini ilmu dunia, ini ilmu agama, dipisahkan, makanya namanya sekuler ya. Maka diperlukan integrasi ilmu pengetahuan ya. Jadi kalau kita bicara tadi lingkungan toksik ya, tidak melibatkan spiritualisme, maka hanya terbatas ya. Kita bicara hanya terbatas ya. Namun ketika mengintegrasikan pengetahuan ini, maka kita melibatkan semuanya. Kita meyakini bahwa ilmu ataupun akal manusia sangat terbatas. Oleh karena itu wajib mengintegrasikan ilmu yang ada di kitab suci atau kitabullah ya, yaitu Quran dan hadis sebagai sumber utama. Nah ini saja udah beda kan gitu ya. Jadi pendekatannya beda. Ketika berangkat dari integrasi ilmu atau islamisasi ilmu pengetahuan, maka kita berangkat dari bahwa sumber ilmu yang harus diyakini dulu ya adalah Quran dan Sunnah ya. Yang lainnya ilmu terus berkembang ya. Ilmu terus berkembang. Bahkan kita kaum muslimin ya terus diperintahkan untuk mengembangkan keilmuan ini demi maslahat umat ya, demi maslahat umat. Itu kira-kira. Sehingga yang disebut ilmu itu sendiri gitu ya. Ilmu gitu ya, ilmu ya. Yang disebut ilmu itu sendiri sangat luas sebenarnya, ya. Jadi sini saya bacakan saja dari para ulama klasik ya seperti Ibnu Sab'in Al-Amidi, kemudian Abu Hamid Al-Ghazali dan Imam Al-Haramain Al-Juwaini menegaskan bahwa ilmu bukan sekedar kumpulan informasi ya. Jadi kalau ilmu hanya sekedar kumpulan informasi, maka panduan parenting akan begitu terbatasnya, ya, Padahal sebenarnya sangat luas, ya. Jadi ilmu mencakup hal-hal seperti ma'rifah, yaitu kesadaran atau pengenalan terhadap sesuatu, mencakup idrok atau husul, ya, proses menangkap dan memperoleh pengetahuan melalui persepsi, ya. Jadi sesuatu yang ditangkap melalui persepsi, ya, itu juga merupakan ilmu. Sesuatu yang dari kesadaran juga merupakan ilmu ya. Lalu proses menjelaskan, lalu bentuk pemaknaan dari sesuatu ya. Lalu proses gambaran mental dan membenarkannya. Lalu pendapat, penglihatan batin, imajinasi dan ingatan. Lalu gerakan dan dinamika dalam proses berpikir. Semua ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, ilmu adalah sesuatu yang hidup dan menyatu dengan akal, hati dan ruh. Jadi ia bukan hanya tentang logika, tapi juga tentang makna, keyakinan, dan kesadaran spiritual. Nah, jadi arti yang disebut dengan ilmu itu begitu mendalam sebenarnya, ya. Maka logikanya yang disebut dengan alim ulama atau orang yang berilmu itu sudah menyentuh ruhaninya, sudah menyentuh spiritualnya, gitu kira-kira. Sudah menyentuh spiritualnya. Jadi kalau hanya gelarnya profesor, ya, namun kelakuannya jauh dari situ, gitu. Nah, sehingga seakan-akan kesannya dia orang berilmu tinggi. Ya. Padahal dalam Islam tadi ilmu juga menyangkut kesadaran rohaniah, kesadaran spiritual. Sehingga ilmu
Seharusnya orang yang berilmu itu memandu amalnya, kan gitu kira-kira. Memandu amalnya. Jadi nah inilah ya. Jadi kita kemudian merasa, ya artinya ketika ini tidak terintegrasi, ketika ilmu itu hanya sekuler, maka kita sudah menganggap diri kita cukup ya, hanya dengan membaca buku-buku biasa ya, buku-buku duniawi ya, buku-buku yang dihasilkan hanya dari akal manusia, dan menganggap diri kemudian sudah berilmu ya. Padahal ilmu itu seharusnya kemudian menggerakkan amal-amal kita, menggerakkan amal-amal kita. Jadi artinya orang yang berilmu, logikanya tadi amalnya juga baik ya, amalnya juga baik. Jadi kalau dia lulusan perguruan tinggi ternama gitu ya, gelarnya berderet-deret dan lain-lain, tapi kemudian amalnya tidak menunjukkan hal itu ya, justru dia menzolimi alam secara berlebihan gitu ya. Dia menzolimi perusahaan karena saking pintarnya ya, mengutak-atik buat kekayaan diri sendiri. Ya itu tadi ilmunya jadi seperti apa, kan begitu kira-kira. Jadi oleh karena itu pendekatan holistik ini menjadi semakin diperlukan ya. Kita menghindari lahirnya generasi-generasi yang hanya brain based ya, pintar hanya secara otaknya dan merasa sudah cukup karena lingkungannya toksik. Nah, ya, karena lingkungannya toksik. Jadi merasa sudah cukup, tidak perlu mendalami spiritualismenya, tidak perlu mendalami agamanya. Merasa sudah pintar, merasa sudah cukup ya. Padahal toksiknya pelan-pelan adalah tadi gairah belajar agamanya menurun ya, tanpa disadari ya. Nggak semangat lagi mengikuti kajian-kajian, nggak semangat mendalami ilmu-ilmu agama dan lain-lain. Ini bahayanya lingkungan yang toksik, dan dia merasa benar dan merasa baik-baik saja gitu ya. Kan sibuk kerja, sholat nggak usah di masjid lah, nanti aja sholat masih tepat waktu, nggak usah berjamaah, nanti aja jam 2 sholat duhur. Jadi artinya terlalu mudah ya, kemudian atas nama kesibukan duniawi ya, kan gitu ya. Jadi ini bahayanya ya. Tidak merasa harus mensegerakan ya, mengutamakan panggilan azan misalnya seperti itu. Jadi ini yang berbahaya ya. Nah, maka integrasi ilmu menjadi semakin diperlukan ya. Ketika ini semakin sekuler, maka semakin berbahaya bagi individu tersebut ya. Artinya semakin tidak terbimbing kitanya ya. Nah, apalagi kita nih sebagai orang tua ya, yang punya amanah luar biasa besar. Dan ya, namun demikian ya, Islam itu sendiri tetap mendorong kita untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan ya. Jadi surat pertama yang turun saja adalah Al-Alaq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ya, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, ya. Kita diminta untuk mengaktifkan seluruh pikiran kita. Baca adalah proses kognitif yang luar biasa, kan gitu ya. Baca tidak mungkin dilakukan oleh makhluk dengan level kognitif yang rendah, kan gitu ya. Jadi manusia sudah diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, ya, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik keberfungsian, sehingga mampu membaca, ya, mengenali huruf demi huruf, membedakan huruf yang satu dengan yang lain, dan kemudian membentuk simbol-simbol. Ya. B tambah A jadi ba, C tambah A jadi ca. Itu luar biasa. Ya. Kita pikir lumba-lumba bisa baca. Padahal itu kan udah diajarin ini ya. Ada kode-kode yang lain ya. Gong, berapa 2 tambah 2? Gong ya. Jadi sebenarnya artinya kemampuan belajar ini ya, hanya diberikan pada manusia. Dan manusia sudah dianugerahi kemampuan yang sempurna. Kan begitu kira-kira. Jadi baca, belajarlah, telitilah ya.
jelajahilah dan lain-lain dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, ya. Artinya bacanya, belajarnya, ya, belajarnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Dengan menyebut nama Allah, artinya tidak terpisah-pisah, ya. Bacalah dengan kesadaran, ya, bahwa ilmu ini dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi segala ilmu-ilmu turunan-turunan yang akhirnya ditemukan, ya, itu adalah karena tadi sebenarnya, ya, karena Allah telah memberikan hikmah pada orang tersebut, ya. Semua akalnya aktif dan lain-lain, ya. Tapi sekali lagi tadi, ya, merasa pintar dan lain-lain bisa mengakibatkan kesombongan, ya, takabur, ya. Merasa dirinya pintar, merasa sudah cukup, kemudian merasa sudah kaya, akhirnya gairah untuk belajar agama dan lain-lainnya ini terus menurun. Nah ini, ya, jadi artinya toksik itu kemudian menyerap pelan-pelan, ya, masuk ke hati kita pelan-pelan, ke pikiran kita pelan-pelan. Yang bahayanya adalah tanpa kita sadari, kita merasa baik-baik saja. Kita merasa baik-baik saja. Nah, karena itu Islam itu adalah agama yang benar-benar selaras dengan fitrah manusia, ya. Fitrah belajarnya, fitrah keinginan menuntut ilmu, ya. Fitrah thalabul ilminya dan lain-lain. Jadi itu selaras, ya. Sehingga setiap manusia lahir sebenarnya adalah pembelajar, haus akan ilmu, ya. Namun kemudian ketika kehausan itu tidak dominan, nah artinya bahaya, fitrahnya sudah terganggu. Kenapa nih kita tidak semangat lagi belajar, tidak semangat memahami, tidak semangat membaca, tidak semangat menghayati ayat-ayat Allah dan lain-lain, ya. Berarti ada fitrah yang terganggu. Nah ini yang perlu diperbaiki. Jangan-jangan karena toksiknya terlalu besar, ya. Maka pertanyaan-pertanyaan penting kita, ya, yang perlu kita refleksikan adalah bagaimana kita tetap bertumbuh baik, ya, tetap bertumbuh istiqomah dalam lingkungan yang tidak selalu sehat, ya, dalam lingkungan yang tidak selalu sehat, ya. Jadi lingkungan ini, ya, udah jelas lah tidak selalu sehat, kayak gitu, ya. Yang buruk-buruk banyak, kan gitu, ya. Tapi bagaimana kita tetap istiqomah, nah itu, ya. Sedangkan mereka yang ikut arus dalam lingkungan, ikut masuk lingkungan toksik, tidak merasa dirinya dalam bahaya, gitu, ya. Tidak merasa dirinya dalam bahaya. Ini yang berbahaya, gitu, ya. Dia merasa dirinya baik-baik saja, gitu, ya. Nah, gitu, ya. Lalu bagaimana kita tetap bisa menjaga arah yang lurus, ya, ketika begitu banyak hal yang berusaha mengalihkan perhatian kita, ya. Jadi begitu banyak hal yang, ya, memalingkan perhatian kita, fokus kita, ya, pada ibadah, ya. Pertanyaannya bagaimana kita tetap lurus, ya, di sana. Jadi inilah renungan-renungan, ya, yang masing-masing kita perlu terus sadari, ya. Jadi dengan mekanisme, ya, jadi sebenarnya lingkungan toksik yang luar biasa itu dengan mekanisme sholat 5 kali sehari itu insya Allah itu menjaga kita dari situ sebenarnya, kan gitu, ya. Sholat, ya, ke masjid 5 kali sehari itu mudah-mudahan menjaga kita, ya, menjaga gairah spiritualitas kita dan lain-lain itu tetap berada di jalan yang benar, ya, di antara lingkungan toksik yang luar biasa, ya. Lingkungan yang seakan-akan menawarkan kebenaran dan kebaikan, ya. Padahal menjauhkan kita dari fitrah kita yang sebenarnya, ya. Dan Al-Quran itu sendiri menekankan secara konsisten pentingnya ilmu, ya. Allah saja memerintahkan Rasul untuk berdoa, Robbi zidni ilman, ya. Ya Tuhanku tambahkanlah ilmu kepadaku. Jadi inilah pentingnya, ya, kita tetap berada dalam koridor ilmu, ya. Jadi bagi para orang tua di luar sana, gitu, ya, di
channel bintang channel dan lain-lain. Itu semangat, salah satu semangat yang perlu kita terus tumbuhkan adalah semangat thalabul ilmi, ya. Karena setiap langkah kita membutuhkan ilmu, ya. Dari bangun pagi sampai tidur lagi itu membutuhkan ilmu, ya. Jadi artinya manusia sudah difitrahkan haus akan ilmu dan mencari ilmu tersebut, ya. Karena dia haus akan ilmu dan lingkungan, ya, tidak selalu baik, ya. Maka yang lain-lain pun tadi menawarkan tanda kutip ilmu, ya. Gini nih cara hidup, nah, gitu ya. Harusnya begini nih, gitu kan, dan lain-lain, ya. Kalau kita baca buku majalah barat saja, Anda itu perlu melakukan self appreciation. Wah, gitu ya. Kamu jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, ya. Kalau sudah berhasil, bukanlah sebotol champagne. Ya. Kalau sudah berhasil, masuklah bar, minum-minum boleh, ya. Itu kan kamu menghargai diri kamu sendiri. Wah, gitu ya. Pergilah ke tempat hiburan, hargai diri kamu sendiri, jangan suruh kerja terus. Itu juga dianggap ilmu yang begitu-begitu kan. Jadi ini yang berbahaya kan, gitu kira-kira. Jadi padahal mekanisme self appreciation ini juga Islam terus-menerus mengingatkan, ya. Jadi ajakan untuk terus mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan, ya. Jadi aktivasi dari 4 inilah yang sangat penting untuk menjaga diri kita dari lingkungan yang toksik, ya. Salah satunya mengaktifkan, ya, keberfungsian spiritual kita. Nah, keberfungsian spiritual itu dibagi dalam 4 kesadaran besar, ya, 4 kesadaran. Nah, gitu ya. Yang pertama adalah temporary awareness. Yang kedua adalah guidance awareness. Nah, yang ketiga adalah mission awareness, dan yang keempat adalah fitrah awareness. Nah, ya, jadi harapannya dengan aktivasi, ya. Kenapa aktivasi? Karena ini semua sudah ada di diri kita, ya. Cuman ada proses pendidikan yang mengaktifkan itu dan ada yang tidak, ya. Ada sejumlah proses pendidikan yang terus saja brain based, sehingga spiritualismenya tidak teraktifkan, ya, tidak teraktivasi. Dia tumbuh, ya, biologisnya tumbuh, ya, dan lain-lain. Tapi kemudian spiritualismenya kurang teraktivasi, ya. Sosialnya tumbuh, ya. Dia bergaul sana sini dan lain-lain, ya. Mungkin baik pada tetangga, baik pada rekan kerja, traktir sana sini dan lain-lain. Ini baik, gitu ya. Tapi kemudian ketika proses pendidikan atau proses parenting tidak seimbang ininya, sang anak bisa tumbuh, tapi spiritualismenya tidak tumbuh dengan selaras dengan pertumbuhan yang lain. Nah, ini yang berbahaya, kan gitu kira-kira. Jadi yang pertama adalah temporary awareness, ya, kesadaran bahwa hidup hanya sementara. Nah, gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi kita semua berasal diciptakan dari Allah dan akan kembali, bahkan pasti kembali, kan gitu ya. Nah, banyak orang, ya, hidup seakan-akan, ya, seakan-akan dia akan hidup di dunia selamanya, gitu. Lupa bahwa suatu saat akan kembali, ya. Lupa bahwa suatu saat akan dihisab seluruh amalannya. Artinya temporary awareness-nya betul-betul minim, ya. Tabrak sana sini, langgar sana sini dan lain-lain, kan gitu ya. Hiburan sana sini dan lain-lain. Seakan-akan lupa, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa dia akan kembali, ya. Kullun nafsin za'iqatul maut, ya. Seakan-akan lupa. Ya, jadi artinya, ya, ya kita tidak menyoroti siapapun lah, ya.
ada banyak contoh di sekitar kita ya, yang gelarnya luar biasa, dianggap orang pintar ya, tapi tadi ilmunya ya, ternyata belum memandu amalnya ya. Jadi maka begitu ya, di antara banyak tips-tips parenting begini, tips mendidik anak begini, mendidik anak begitu dan lain-lain, banyak yang melupakan aktivasi spiritualismenya. Sehingga begitu akil balik ya, begitu setelah akil balik, seorang anak sesungguhnya atau sebaiknya ya, itu sudah teraktivasi ya, keberfungsian spiritualnya ini ya. Begitu anak masuk SMA misalnya 15 tahun ke atas, dia sudah sadar betul ya, bahwa hidup hanya sementara ya. Kalau melihat banyak perilaku anak SMA sekarang, seakan-akan lupa ya, motoran sana sini, goncengan lawan jenis, sampai pagi dan segala macam, seakan-akan lupa bahwa hidup temporary ya, hanya sementara ya, hanya sementara, dan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi besok, dan kita tidak pernah tahu di belahan bumi mana kemudian kita nanti meninggal dunia ya. Jadi artinya apa? Orang dengan temporary awareness yang tinggi itu akan tercermin dalam amalnya gitu. Dia akan betul-betul hati-hati, akan betul-betul hati-hati memilih tindakan, memilih perilaku ya, bahkan dalam memilih pikirannya ya. Karena keberfungsian spiritual ini hadir sebelum kognitif, maka secara psikologi disebut prekognitif. Kenapa? Karena orang dengan kesadaran ini akan berpengaruh pada bagaimana dia membangun pikirannya, thoughts, akan berpengaruh pada bagaimana dia membangun pikirannya. Nah, gitu ya. Nah, hari ini akan nipu orang apa lagi ya? Wah, gitu. Hari ini akan nyuri apa lagi? Dan lain-lain. Seakan-akan pikirannya tidak terpandu oleh kesadaran spiritualnya itu. Nah, gitu kira-kira. Ya. Jadi ini ya nonton film ya, bukan segera sedih. Kan banyak yang ini ya, banyak aurat dan lain, bukan segera dimatiin, tapi terus ditonton ya, terus dinikmati. Mungkin ada kenikmatan ya, tapi tidak segera istighfar ya. Nah ini kan artinya padahal lingkungan tersebut ya selalu hadir, selalu ada gitu ya. Toksik tadi selalu ada, dan pelan-pelan ya, dan pelan-pelan terus masuk. Nah jadi ini nih ya, secara singkatnya nanti kapan-kapan bisa kita bedah lebih dalam. Temporary awareness, guidance awareness. Yang kedua ya, secara singkatnya, kesadaran bahwa setiap langkah kehidupan membutuhkan guidance atau petunjuk ya. Maka setiap hari kita minimal 17 kali kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya, artinya minta ditunjukkan jalan yang lurus, yang benar gimana nih ya. Karena tanpa petunjuk, tanpa dibimbing ke jalan yang lurus, kita akan tersesat. Nah ini guidance awareness ya. Jadi kesadaran bahwa setiap langkah kita membutuhkan ilmu, membutuhkan petunjuk ya. Maka tadi doanya Rabbi zidni ilman ya. Tambahkanlah aku ilmu. Karena ya kita sadari bahwa tanpa petunjuk, tanpa ilmu, tanpa guidance, tanpa batasan, tanpa aturan, kita akan kemana-mana. Nah, hari ini kita melihat banyak perilaku ya, yang itu muncul tanpa guidance awareness ini. Seakan-akan nggak butuh lah petunjuk, gitu kan? Karena kan kita pintar. Nah, kita pintar. Mereka bikin petunjuk-petunjuk sendiri. Nah, ya. Jadi sekali lagi, kalau ilmu tidak terintegrasi dengan wahyu, nah, ini akan sangat berbahaya. Ya, jadi merasa hidup tidak perlu petunjuk agama, ya. Hidup seenaknya, ya.
tidak merasa membutuhkan petunjuk agama, ya. Padahal petunjuk bertetangga ada, kan gitu ya. Bersin aja ada ilmunya, ya. Bangun tidur ada ilmunya, ya. Mau tidur ada ilmunya. Salaman atau kemarin kan assalamualaikum aja ada ilmunya, ya. Dari yang sedikit ke yang banyak, ya. Dari yang tua ke yang muda dan lain-lain. Artinya setiap langkah membutuhkan ini, ya. Namun beberapa orang hari ini atau beberapa parenting hari ini kurang menumbuhkan kesadaran ini, gitu ya. Jadi ini yang kita saling mengingatkan dalam hal ini, ya. Kemudian ada yang namanya mission awareness, ya. Kesadaran bahwa setiap penciptaan Allah di muka bumi ini ada maksud dan tujuannya, ada maksud dan tujuannya. Jadi kita hidup, ya, sebagai Abdullah, sebagai mengabdi kepada Allah dan sebagai khalifah, ya. Artinya ada misinya. Terutama adalah beribadah kepada Allah, ya. Itulah misi, tujuan, maksud penciptaan kita, ya. Dan kemudian, nah ini sudah sering kita bahas, manusia lahir dengan fitrahnya masing-masing. Pasti punya kemampuan-kemampuan yang berbeda dengan yang lain. Pasti Allah Subhanahu wa taala bekali dengan bakat yang itu bisa terus dikembangkan sehingga bisa menjadi modal dia mencari rezeki di muka bumi. Nah, gitu ya. Jadi itu yang penting. Dia pasti Allah sudah modali dengan kemampuan, ya. Tadi kemampuan ikra, kemampuan baca, menganalisis, dan dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang ahli matematika, ahli fisika, ahli pertanian, ahli kelautan dan lain-lain. Yang itu adalah modal dia mencari rezeki yang halal dan thayyib bagi diri dan keluarganya. Jadi ada fitrahnya, ada kemampuan yang bisa dia terus kembangkan. Nah, jadi ini nih dasar dari bagaimana kita tumbuh sebagai individu dan akhirnya ketika berperan sebagai kepala keluarga. Jadi para orang tua, gitu ya, para orang tua. Jadi artinya mari terus belajar. Dia dulu yang keberfungsian spiritualnya optimal, ya. Dia dulu yang hidup dengan kesadaran penuh bahwa hidup hanya sementara, ya. Dia dulu yang hidup merasa bahwa setiap langkah itu butuh ilmu, butuh bimbingan, ya. Dia dulu hidup dengan kesadaran bahwa diciptakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dulu kemudian yang harus menyadari bahwa hidup penuh dengan fitrah, ya. Maka bentuk syukur kita adalah terus dengan mengembangkan apa yang Allah sudah titipkan pada diri kita. Terus, ya. Apa nih bakat terbaik kita, ya. Yang ini akan kita optimalkan nanti umur 40 sampai 60 tahun adalah tadi menjalankan misi penciptaan kita, ya. Jadi 40 sampai 60 tahun Allah menciptakan saya buat apa? Buat manfaat umat apa? Disinilah saya akan mati-matian, gitu ya. Jadi mengisi hidup, ya. Artinya mengisi dengan kesibukan-kesibukan yang bermanfaat yang Allah ridhoi. Nah, di sini tugas kita, ya. Terus mengisi dengan kesibukan, ya. Jangan sampai, artinya kalau kita tidak sibuk, terlalu santai, tidak punya misi, tidak punya apa yang kita kejar, maka toksik tadi akan mudah masuk. Toksik akan mudah masuk. Maka kita halangi dengan kalau saya punya misi ini. Saya ingin banyak berguna buat anak yatim piatu. Saya ingin menyebarkan ilmu. Saya ingin belajar ini. Saya ingin belajar itu dan lain-lain. Saya ingin bermanfaat buat kaum muslimin di bidang pertanian, di bidang kehutanan, di bidang dan lain-lain. Nah, ini dia di sini. Jadi artinya semoga kemudian kita, ya, diwafatkan ketika kita sedang mengusahakan hal tersebut. Sedang sibuk dakwah, meninggal, gitu ya. Sedang sibuk membangun pertanian bagi kaum muslimin. Jadi artinya kita membangun kebiasaan, ya, yang itu sesuai dengan fitrah penciptaan kita. Dan terus melakukan itu, ya. Karena kita semakin yakin, oh untuk inilah Allah menciptakan bakat ini pada diri saya, ya. Dan melalui ini, ya, saya akan terus memperjuangkan ini. Sehingga kita sibuk
ya, melaksanakan misi hidup kita, hingga mudah-mudahan tadi toksik pengaruhnya jadi mental. Karena kita fokus pada ini. Nah, ya. Jadi kurang lebih barangkali kesimpulannya, ya. Jadi kesimpulannya yang pertama ya terus tolabul ilmi. Jadi kita saling mengingatkan, ya, bahwa setiap langkah itu perlu panduan, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Perlu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Perlu hidayah, ya. Jadi kita mohon hidayah kepada Allah, gitu ya. Kemudian kita menuntut ilmu agar ilmu tersebut tadi ya bisa memandu amal kita, kan gitu ya. Bisa memandu amal kita. Jadi berpengaruh pada amalan kita sehari-hari. Ya, jadi kalau ilmu tersebut malah menjauhkan kita dari amal yang baik, menjauhkan kita dari adab yang baik, maka hati-hati, jangan-jangan toksik. Jangan-jangan toksik, ya. Menjauhkan kita dari perilaku yang baik, ya. Menjadi tidak berakhlak sama orang, menjadi merasa sombong dengan ilmunya, menjadi merendahkan orang lain, jangan-jangan toksik masuk, ya. Maka parenting sebenarnya dominannya adalah untuk kita sendiri dulu, ya. Baru kemudian kepada putra-putri kita, ya. Sehingga tarbiyah, kombinasi tarbiyah, kemudian takdim, ya, dan taklim, nah ini perlu berjalan sempurna, ya. Karena setiap langkah kita, ya, seharusnya semakin membimbing amalan kita, ya. Setiap ilmu baru yang masuk membuat amal kita menjadi semakin selaras dengan tujuan penciptaan kita, ya. Menjadi semakin semangat beribadah. Nah, gitu ya. Jadi ilmu yang justru menjadikan sombong, merendahkan orang lain, menganggap orang lain lebih bodoh dari kita, nah ini toksik, gitu ya. Jadi ilmu seharusnya membuat kita semakin tawadu, ya, semakin merasa nggak tahu apa-apa, semakin merasa bahwa ilmu Allah begitu luas dan kita begitu bodoh, begitu kecil, begitu tidak berdaya, gitu kan. Nah, sehingga ketika orang tuanya semakin seperti itu, nah ya, mudah-mudahan ini berpengaruh pada kemudian putra-putrinya. Jadi hidup dengan terus mengaktifasi kesadaran. Semakin hari semakin sadar bahwa hidup hanya sementara. Semakin sadar bahwa setiap langkah membutuhkan petunjuk. Semakin sadar bahwa diciptakan itu dengan maksud khusus, ya. Semakin sadar bahwa kita diciptakan dengan potensi fitrah yang luar biasa. Nah, gitu ya. Jadi telah diciptakan sebagai sebaik-baik makhluk. Nah, kira-kira. Baik, jadi kita tutup, ya. Dari hasil konferensi dunia tentang pendidikan muslim, ya. Konferensi dunia tentang pendidikan muslim, bahwa pendidikan Islam seharusnya, gitu ya, pendidikan harus bertujuan pada pertumbuhan yang seimbang dari keseluruhan kepribadian manusia melalui pelatihan ruh, akal, diri, perasaan, dan indera, ya. Oleh karena itu pendidikan harus mencakup pertumbuhan manusia dalam seluruh aspeknya, ya. Ketidakseimbangan ini tadi menghasilkan bahaya yang luar biasa dalam seluruh aspeknya, dari spiritual, intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, hingga linguistik, baik secara individu maupun kolektif, dan mendorong semua aspek tersebut menuju kebaikan dan pencapaian kesempurnaan. Tujuan akhir pendidikan muslim terletak pada perwujudan kepasrahan total pada Allah. Nah, ya, jadi ujung dari pendidikan, pengasuhan, edukasi, pengajaran, pembelajaran adalah kepasrahan total kepada Allah, ya. Bukan semakin sombong. Belajar astronomi semakin menyadari bahwa bumi ini kecil, kan gitu ya. Alam semesta begitu luas dan lain-lain, ya. Belajar biologi semakin menyadari bahwa di setiap sel itu ada kehidupan, ya. Ada sel-sel yang kecil yang di situ ada bibit-bibit kehidupan, sehingga semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, baik pada tingkat individu, komunitas maupun umat manusia secara keseluruhan. Nah, refleksi kita
sudahkah pendidikan kita hari ini membawa pada kesadaran itu? Nah, gitu ya. Kalau belum, ini tugas kita bersama. Kalau di sekolah belum, maka menjadi tugas orang tua, gitu kira-kira. Jadi ya kita berjuang bersama, kita berjuang bersama, saling mengingatkan. Baik, ini bagian pertama dari tetap positif di lingkungan toksik, yang insya Allah kita akan tetap lanjutkan, karena kita perlu terus mewaspadai hal-hal toksik yang ada di sekitar kita. Ya. Baik, barangkali ada tambahan. Mana-mana? Ya, oke ya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada simbolis penyerahan buku. Boleh. Nah, ini Ya. buku saya terbaru, alhamdulillah. Ya. Nah, kepada masjid di sini. Jangan dimatiin dulu itu ya. Insan Syawal. Insan Syawal. Ramadan melatih, Syawal membuktikan. Begitu Syawal, bukan ini. Liatin sosoknya. Ini kata di foto kan, di video foto aja. Video. Nanti di cut. Nanti di cut aja ya. Ya bisa. Bismillah, semoga sama-sama terus meningkatkan semangat belajar kita bersama. Amin. Secara resmi diserahkan pada Masjid Al-Ikhlas menambah lengkap koleksi perpustakaan. Ya. Ya. Terima kasih, Salman. Ya. Silakan bisa dibaca oleh para pemirsa sekalian ya. Ini buku karya dari Dr. Heri Wibowo bisa didapatkan di toko buku. Terima kasih.